Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Umi, praktisi talent mapping. Dan kali ini kita masih melanjutkan obrolan kita mengenai 34 bakat yang ada di talent mapping, dan tentu saja masih di domain influencing talents. Nah, kali ini kita akan membahas 3 bakat terakhir nih yang ada di influencing talents, yaitu communication, significance, dan WOO atau woo atau winning others offers. Nah, ini menarik banget teman-teman, karena ketiga bakat ini memiliki kesamaan, yakni bakat yang berkaitan dengan orang banyak atau orang lain, interaksi dengan orang lain gitu ya, namanya juga influencing talents ya. Nah, kemudian menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ini nih, ketiga bakat ini. Tapi ketiganya memiliki perbedaan tentunya ya. Nah, kita akan coba gali lebih dalam lagi nih, bagaimana kalau ternyata ketiga bakat ini adalah bakat terkuat kita atau merupakan sebuah keterbatasan buat kita. Oke, yang pertama adalah communication. Kalau kita ngomongin bakat communication, adalah individu yang memiliki dorongan yang kuat untuk bisa menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Nah, mereka ini biasanya memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan secara verbal, memiliki gestur, pilihan kata gitu ya kepada orang lain, penyampai pesan. Ya, jadi penyampai pesan kepada orang lain itu communication. Nah, untuk significance adalah kalau ternyata itu adalah bakat terkuat, adalah individu yang senang untuk mendapatkan pusat perhatian dari orang lain gitu. Jadi dia senang banget mendapatkan pusat perhatian dari orang lain, sehingga mendapatkan sebuah apresiasi dari orang lain, sehingga kalau makin banyak orang yang merespon, nah itu dorongannya akan semakin kuat lagi gitu. Itu bagi teman-teman yang memiliki bakat kuat significance. Jadi berbeda ya. Kalau tadi communication adalah menyampaikan pesan, kalau significance ini menjadi pusat perhatian atau menonjol di antara orang lain. Dorongannya kuat untuk bisa menonjol di orang lain. Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita ngomongin WOO atau woo, adalah individu yang memiliki dorongan kuat untuk menyapa, untuk membuka pembicaraan kepada orang asing, sehingga mereka itu sangat mudah untuk mempunyai bahan topik banyak deh untuk bisa membuka pembicaraan dengan orang asing. Nah, sehingga beberapa orang menyebutnya ramah gitu ya, karena sangat mudah untuk membuka pembicaraan dengan orang asing. Nah, ini menarik jadi teman-teman. Berbeda ya ketiganya, satunya menyampaikan pesan, satunya bagaimana caranya supaya menonjol, dorongan untuk tampil, menonjol ya, apresiasi dari orang lain. Yang berikutnya adalah dorongan untuk membuka pembicaraan, menjalin networking dengan orang lain, orang asing tadi. Sehingga ketiga hal ini berbeda. Nah, kemudian apa yang harus kita antisipasi? Begini, kalau ternyata bakat communication ini adalah salah satu bakat terkuat kita, maka yang harus kita antisipasi adalah ini teman-teman, obrolan atau karena obrolan yang panjang gitu loh, karena mereka ini suka sekali berbicara, menyampaikan informasi, sehingga seringkali lupa waktu. Maka perlu melatih bagaimana caranya mengelola waktu, kemudian bagaimana melihat gesture orang lain, apakah dia nyaman atau enggak gitu kan dengan interaksi yang kita lakukan. Jangan sampai kita nerocos aja gitu, padahal yang lainnya sudah kayaknya terlalu panjang deh ini gitu. Karena teman-teman yang memiliki bakat kuat communication ini memang menyukai obrolan yang panjang gitu. Nah, kemudian berikutnya kalau kita adalah bakat kuat significance, bagaimana antisipasinya? Nah, tadi teman-teman ingat, karena dorongan ini adalah dorongan untuk bisa mendapatkan perhatian dari orang lain ya, menonjol. Bagaimana caranya kita bisa menonjol atau tampil dengan cara yang tepat. Di bidang apa kita mau tampil, bagaimana caranya, medianya apa. Jangan sampai ketika kita tampil, karena yang penting kita tampil, yang penting dapat apresiasi dari orang lain, sehingga kita lupa hal-hal ya yang menjadi batasan-batasan kita ketika kita tampil di depan orang banyak. Nah, ini harus kita perhatikan agar apa yang kita sampaikan, agar apa yang kita lakukan untuk mendapatkan apresiasi orang lain itu memiliki big impact, memiliki impact yang positif tentunya bagi orang lain. Nah, berikutnya bagaimana kalau dengan bakat WOO? Nah, ini karena dorongan kuat untuk bisa menyapa, untuk membuka pembicaraan dengan orang asing, menjalin networking, ini harus yang kita antisipasi adalah bagaimana kita belajar
untuk bisa melihat situasi. Karena bisa jadi tidak semua orang itu nyaman untuk berbicara dengan orang asing ketika pertemuan pertama mereka. Sehingga kita harus belajar bagaimana apakah orang tersebut nyaman atau tidak ya kalau kita ajak ngobrol misalnya, kemudian topiknya apa ya gitu ya. Kita harus mempelajari hal tersebut sehingga tidak dianggap sebagai individu yang sok kenal, sok dekat gitu. Begitu datang kok langsung asal hai apa kabar, sedangkan apa sih ini kok aneh banget sih. Nah gitu ya, jangan sampai itu terjadi teman-teman. Nah kemudian kalau bagaimana ternyata ketiga bakat ini adalah sebuah keterbatasan buat kita. Oke, kita mulai dari bakat communication. Kalau ternyata communication adalah sebuah keterbatasan buat kita, maka memang kita tidak menyukai obrolan-obrolan yang panjang, maunya yang singkat-singkat aja gitu loh. Sehingga ini nggak apa-apa gitu, tidak masalah. Tapi ketika kita dihadapkan pada situasi yang memang kita harus berbicara di depan umum gitu ya, untuk suatu topik yang penting, maka kita bisa membuat sebuah catatan. Mungkin kita memanfaatkan tools, misalnya membuat mind map, membuat catatan, atau membuat rangkuman terlebih dahulu, sehingga nanti memudahkan saat kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Itu yang bisa kita lakukan. Nah kemudian kalau ternyata kita memiliki bakat signifikan sebagai sebuah keterbatasan, maka yang bisa kita lakukan adalah kita memang lebih nyaman berada di belakang layar gitu ya. Kalau bisa belakang layar aja deh, nggak perlu tampil gitu. Nah tapi ketika kita harus tampil, maka kita harus temukan alasan terkuat kenapa kita harus tampil. Misalnya nih, karena kita memang ahli di situ, ahli di sebuah, misalnya katakanlah sebuah program sedang kita susun, kita yang membuat, kita yang mengkonsep, kita yang ahli, maka kalau orang lain membicarakan nih kayaknya nggak tepat deh, atau mungkin tidak tersampaikan dengan baik maksudnya ya, menerjemahkannya, sehingga yaudah deh kita yang bicara gitu misalnya. Nah kita bisa manfaatkan juga tools-toolsnya, medianya apa gitu ya. Kemudian ketika kita ternyata bakat terbatasnya ada di WOO atau WU tadi, maka tidak masalah juga teman-teman. Berarti kita memang butuh waktu untuk berkenalan dengan orang lain ya. Kita memang butuh waktu, kita tidak serta-merta langsung dengan mudah untuk menyapa orang lain, maka kita amati dulu seperti apa situasinya. Kemudian setelah itu temukan topik-topik yang memang membuat kita nyaman untuk bisa membuka sebuah pembicaraan ya. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika bakat-bakat tadi merupakan bakat terkuat kita atau mungkin sebuah keterbatasan buat kita, sehingga teman-teman gak perlu khawatir ya. Ayo terus kita fokus pada kekuatan kita, dan mari kita siasati keterbatasan yang kita miliki. Oke, so itu dari saya untuk domain influencing talents. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.